Sobat Pinter semua, selamat datang kembali di iCast. Pada episode kali ini, izinkan aku, Elsa Naila Elmira dari Fakultas Pertanian 2021, selaku moderator untuk memandu jalannya iCast episode ke-17 ini. Salam kenal semuanya! Nah, pada episode ke-17 ini, tema yang akan kita angkat merupakan sebuah tema yang kerap kali ramai dibicarakan oleh Kema Unpad. Namun, bukan dari Kema Unpad aja nih teman-teman, melainkan juga yaitu Get to Know Your Potential. Nah, tema ini sangat unik untuk diangkat sebagai sebuah diskusi yang dimana tema ini merupakan salah satu wadah bagi kita semua, khususnya bagi Kema Unpad, supaya tidak takut nih untuk memulai hal-hal baru dan tentunya baik dan juga bermanfaat. Nah, guna menemani kita berbincang terkait hal ini, iCast kedatangan salah satu mahasiswi yang berprestasi, yaitu Rania Alifa Desenaldo atau yang lebih akrab disapa sebagai Teh Rania, selaku mahasiswa berprestasi utama Universitas Padjadjaran Program Sarjana tahun 2022 sebagai narasumber. Halo Teh Rania, BTW gimana nih enaknya manggilnya pakai Teh, Kak, atau gimana? Pakai Teh aja deh Nyunda. Oh oke, Teh ya, Teh Rania. Teh Rania, senang rasanya bisa berbagi ruang diskusi bersama. Gimana nih Teh kabarnya? Alhamdulillah kabar aku baik. Elsa gimana? Alhamdulillah aku baik banget. Hari ini sehat juga, alhamdulillah. Untuk memulai perbincangan kali ini, boleh banget nih Teh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya kita bisa tahu Teh Rania secara mendalam. Oke deh. Halo, kenalin ya semuanya. Nama aku Rania Alifa Desenaldo atau yang biasa dipanggil Rania. Aku sekarang ini berkuliah di jurusan Geofisika angkatan 2019 di Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran, dan alhamdulillah tahun ini juga diamanahi ya sebagai mahasiswa berprestasi utama di Sarjana Universitas Padjadjaran di tahun 2020. Oke, baik. Kalau sekarang ini lagi sibuk apa aja Teh, kalau boleh tahu? Kalau sekarang ini ya berhubung lagi nggak kuliah ya, jadi sebenarnya nggak sesibuk ketika lagi kuliah, tapi kalau untuk kerjaan itu sekarang lagi fokus TA, terus juga lagi mau ikut lomba nih, jadi lagi mempersiapkan buat lombanya, dan juga lagi ada project dari dosen untuk pembuatan aplikasi, jadi lagi sibuk itu aja sih. Wih, keren banget nih Sobat Pintar. Oke, kita udah tahu nih background Teh Rania secara singkat. Sekarang kita mulai membahas tema kita kali ini Teh, yaitu Get to Know Your Potential. Nah, setiap manusia ini kan diciptakan unik ya, dengan segala potensi atau talenta yang dimilikinya. Namun sayangnya tak banyak orang yang mengetahui dengan persis potensi apa yang dimilikinya. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah mengenali segala potensi yang diberikan Tuhan kepada kita dan menggunakannya dalam tugas kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut Teh Rania, potensi diri itu apa sih? Dan sepenting apa potensi diri itu untuk kita? Sebenarnya kalau kita coba cari ya, itu pasti banyak banget ya potensi diri itu apa sih gitu. Nah tapi kalau menurut aku nih, yang memang kita semua pasti udah tahu juga, potensi diri itu sesuatu yang kita punya dalam diri kita, tapi biasanya kita belum bisa memaksimalkan potensi itu gitu. Kita belum bisa menemukan kira-kira seperti apa sih hal yang bisa kita banggakan, yang bisa kita keluarkan sebagai bakat gitu. Jadi itu biasanya yang belum kita maksimalkan secara penuh untuk kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari gitu. Dan kalau masalah penting atau enggak, ya jelas penting gitu kalau untuk potensi diri. Soalnya kalau potensi diri ini kan kita bisa sebagai hal yang unggul dari diri kita. Jadi ketika orang-orang melihat diri kita, mereka tahu, oh kita tuh jagonya di sini nih. Gitu. Nah, potensi diri inilah yang bisa memberikan keunggulan itu kepada diri kita. Nah, makanya menurut aku pribadi, potensi diri itu penting banget sih. Gitu. Dan kalau misalnya untuk cara mencari tahu si potensi diri itu, tentunya banyak banget caranya ya. Dan semua orang bisa mendapatkan potensi diri itu dengan cara yang berbeda-beda. Gitu. Wah, bener banget.
Dengan mengenal potensi diri, kita juga akan lebih mudah ya menentukan arah mana hidup kita akan bergerak, seperti contohnya kayak pemilihan jurusan, pekerjaan, passion, dan yang lainnya. Nah, kita juga bisa melihat potensi diri dari dalam diri maupun dari orang lain nih. Misalnya kita bisa melihat ada orang yang diberi kemampuan menjadi seorang pemimpin yang memiliki karisma atau juga kecakapan pemimpin yang baik. Tapi ada juga misalnya kayak seorang mahasiswa yang diberi kemampuan dapat memahami semua mata kuliah dengan baik. Dan semua potensi tersebut itu tidak tiba-tiba langsung muncul dan langsung ahli, tapi kan juga ada proses di balik itu semua. Nah, sebelum Teh Rania mengetahui potensi Teh Rania sendiri nih, kan pasti ada prosesnya nih. Boleh dong diceritain bagaimana cara Teh Rania mengetahui potensi tersebut, lalu apakah ada kendala atau struggle dalam pencariannya, sampai proses pengembangannya seperti apa, boleh diceritain Teh? Oke, kalau untuk mendapatkan potensi diri aku sendiri, jujur itu kayaknya cukup lama ya, dan aku pun kayaknya nggak sadar juga nih kira-kira ini tuh udah potensi aku atau bukan gitu, jadi masih bayang-bayang lah gitu. Tapi kalau misalnya boleh aku cerita, sebetulnya proses untuk mendapatkan potensi itu kan seperti yang aku bilang sebelumnya, itu jalan orang beda-beda ya untuk dapetin si potensi itu. Tapi kalau dari aku sendiri, aku melihatnya itu ketika perjalanan aku selama kuliah gitu. Yang pertama, ketika aku SMA kan ya pasti udah memilih nih jurusan mana yang mau aku masukin. Dan ketika udah masuk ke situ, yang pasti kita bakal fokus dengan tujuan kita gitu. Dan selama di perkuliahan ini aku banyak hal baru, mulai dari cara komunikasi, terus baru dari sisi akademik lain sebagainya. Dan dapatkan itu bisa diraih, salah satunya yang aku lakukan itu dengan mengikuti proyek-proyek dosen atau misalnya mengerjakan tugas dari dosen, itu juga salah satu pencarian potensi diri selama di kuliah gitu. Aku bisa memilah dari selama aktivitas yang aku sukai dan mana yang jatuh. Dan berarti aku tuh sebenarnya aku suka di satu hal, aku punya kemampuan mulai suka dengan sesuatu, maka aku bisa memaksimalkan kerjaan aku di bidang. Jadi kalau misalnya proses, kalau aku proses seperti itu, jadi aku mengikuti dulu semua hal yang ada, memilah yang mana yang aku kayak gitu. Terus kalau masalah ketika kegiatan dalam hati itu, aduh ini kayaknya nggak cocok sama aku, atau pekerjaannya terlalu ribet, aku nggak bisa nih, aku nggak suka, atau misalnya ini terlalu banyak hafalan, aku mah sukanya menghitung, misalnya kayak gitu ya intinya. Nah jadi hal-hal seperti itu yang cukup membuat kendala ya, karena kan ketika kita sudah terjun, kita mau nggak mau harus menyelesaikannya, tapi kita nggak suka gitu. Nah itu menjadi salah satu kendala sih buat aku ketika itu gitu. Dan tapi ketika aku sudah mencapai posisi saat ini, di mana aku pikir aku sudah menemukan potensi aku ya, beberapa potensi aku tentunya, misalnya seperti kemampuan berbahasa, di mana aku tuh ternyata suka banget nulis gitu. Ketika mulai menulis, aku jadi suka gitu. Terus misalnya mulai suka juga dengan pemrograman, mulai suka coding, belajar ya, hal seperti itu juga menjadi salah satu hal yang aku unggulkan lah gitu di diri aku. Makanya kenapa hal ini bisa terlihat di hasil karya sendiri gitu, kayak misalnya bisa membuat aplikasi, terus misalnya bisa membuat sebuah buku kayak gitu. Nah itu menjadi hal yang bisa aku berikan lah, aku tunjukkan sebagai karya yang dimiliki gitu. Nah kalau proses pengembangannya itu banyak juga sih cara-caranya, tapi yang penting adalah menurut aku kita mau terus belajar dan kita nggak berhenti di satu titik aja gitu. Karena ilmu itu kan nggak berhenti di satu titik aja ya. Kita ketika sudah mendapatkan ilmu yang baru pasti akan muncul lagi ilmu yang berikutnya. Jadi asal kita nggak berhenti belajar, pasti kita bisa nemuin kok cara pengembangan potensi diri kita. Tuh, catat ya Sobat Pinter, jangan sampai lupa untuk diterapkan juga, keren banget. Siapa tahu kalian jadi tahu kan potensi diri kalian apa.
Nah, jadi penting banget ya untuk mengembangkan potensi diri kita karena kita tidak menjadi pandai hanya dengan membaca buku. Kita juga tidak menjadi ahli hanya dengan melihat orang lain melakukannya. Semua hal itu bisa dibilang perlu praktek, waktu, dan juga proses. Karena hidup kita itu tidak akan mulus-mulus aja, tidak stagnan karena everything will change. Jadi kalau kita hanya berpuas diri dengan apa yang kita miliki, percayalah itu bisa membuat kita terlena dan terjebak di zona nyaman sehingga kita tuh melupakan potensi diri kita bahwa kita tuh sebetulnya bisa mendapatkan lebih dari apa yang sudah kita raih sekarang. Oke, selanjutnya nih, Teh Rania ini kan merupakan mahasiswa berprestasi utama ya atau MAPRES utama program Sarjana Unpad 2022. Sebelumnya aku mau ucapin selamat dulu kepada Teh Rania atas pencapaiannya. Makasih banyak ya. Nah, aku mau tanya-tanya sedikit nih tentang MAPRES. Apa motivasi Teh Rania yang membuat Teh Rania ini berkomitmen menjadi MAPRES? Kalau ditanya tentang motivasi, banyak ya sebenarnya. Tapi salah satunya itu yang pasti ingin membanggakan ya prodi, fakultas, dan juga universitas, ya itu udah jelas banget. Karena di awal itu, jujur aku nggak tahu banget tentang mahasiswa berprestasi ini gitu. Aku justru nggak tahu juga ada ajang yang kayak gini. Dan ketika itu memang didorong oleh prodi, terus juga didorong oleh lingkungan sekitar juga, dan akhirnya ya udah kenapa nggak dicoba gitu. Dan akhirnya alhamdulillah bisa terjun ke ajang ini, dan alhamdulillah juga bisa lolos ke beberapa seleksi sampai menjadi MAPRES utama gitu. Dan motivasi pendukung lain selain karena ingin membanggakan itu ya, tentunya juga aku melihat dari program dari MAPRES ini gitu, di mana tujuan utamanya adalah kita bisa mengimplementasikan apa yang kita ketahui dari jurusan masing-masing ke masyarakat. Dan aku pikir dari jurusan aku, yang ilmu yang sudah aku pelajari selama ini, selama 3 tahun, apa sih yang bisa aku berikan kepada masyarakat dan bisa bermanfaat gitu. Dan dari situlah muncul ide dan juga muncul keinginan untuk bisa meneruskan kembali di ajang ini gitu, karena aku rasa apa yang ingin aku berikan kepada masyarakat melalui ilmu aku, melalui ilmu jurusan aku, itu bisa berguna sekali gitu menurut aku gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu motivasi terbesar, karena tujuan mahasiswa kan sebenarnya kita untuk berperan di masyarakat ya, berperan besar di masyarakat. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara untuk kita bisa mulai berperan di luar dunia kampus kayak gitu. Wih, keren banget, berperan di dunia masyarakat. Sangat inspiratif ya Sobat Pintar. Nah, aku mau tanya lagi nih, kan Teh Rania sekarang kan udah menjadi MAPRES utama nih. Kalau boleh tahu, apa rencana Teteh ke depannya setelah menjadi MAPRES utama ini? Oke, yang pasti meneruskan ini ya, karena kan masih ada beberapa seleksi lagi, dan insya Allah yang terbaik aja lah untuk hasilnya untuk kedepannya. Tapi kalau untuk target hidup kedepannya yang jelas mau fokus tugas akhir juga, dan mau lulus dari Unpad. Terus juga setelah ini juga mau lanjut studi lagi, insya Allah apabila sudah lulus mau lanjut lagi untuk S2. Baru setelah itu mungkin ya bisa bekerja, atau mungkin bisa ya pokoknya seperti itulah ya kalau secara garis besarnya. Tapi kalau dalam jangka pendeknya yang pasti lagi berfokus dulu di seleksi wilayah di MAPRES ini, dan semoga hasilnya juga dapat yang terbaik. Wih, amin amin. Semoga rencana Teh Rania kedepannya dapat terwujud dan terlaksana ya teman-teman. Oke, Las, mungkin Teh Rania ada closing statement buat para pendengar kita, yaitu Sobat Pinter. Buat teman-teman semua, pokoknya tentang potensi diri kalian itu, kita punya potensi masing-masing. Intinya kalau kita memunculkan potensi diri itu, kita harus tetap percaya diri dengan apa yang kita punya, dan kita juga harus jangan pantang menyerah untuk mencoba hal-hal baru.
apalagi ketika kita sudah mengalami kendala atau hal yang membuat kita down, itu jangan sampai kita berhenti di situ, karena masih banyak, justru kegagalan itu menjadi hal yang membawa kita ke kesuksesan gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kita mau mencari potensi diri, teruskan aja belajar apapun yang kalian pengen pelajari gitu. Dan juga terakhir, terima aja kekurangan diri kalian, karena semua orang pasti punya kekurangan, dan jangan bandingkan diri dengan orang lain gitu, karena yang pasti semua manusia punya keunikan sendiri. Jadi kita pasti punya keunggulan yang bisa kita banggakan. Bener banget, jadi setiap manusia ini punya keunggulan masing-masing ya, jadi setiap manusia itu istimewa, kalian harus ingat itu. Baik, terima kasih banyak kepada Teh Rania yang telah menyempatkan diri untuk ngobrol bareng di Invasi Podcast episode ke-17 ini. Seru banget ngobrolnya dan sangat inspiratif ya teman-teman. Semoga perbincangan kita mengenai tema tadi dapat membawa manfaat kepada Sobat Pintar. Nah, makasih banyak buat Sobat Pintar yang udah dengerin perbincangan kita kali ini, dan jangan lupa untuk dengerin episode-episode sebelumnya dari Podcast Pintar di Spotify Unpad Pintar. Dan jangan lupa untuk cek juga Instagram kita di @unpad.pintar. Aku Elsa pamit undur diri dan sampai jumpa di iCast episode selanjutnya. Bye-bye!